البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Syekh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu. Fadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahmadallah wa shammihu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatabirhu. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Atasa. وإذا عطس فحمد الله فصمت عليه فصمت وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Fadhal. Ya. Idza stansahaka. Aka. Fansahlah. Na'am, ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Ajibhu. Wa idza stansahaka. وإذا عطس فحمد الله فصمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Na'am, ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Na'am, ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Na'am, barakallahu fiik. Ahsan. Fadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Idza laqitahu. Rawahu. Na'am, barakallahu fiik. Bacanya jangan keliru ya. Wa idza atasa fahamidallaha. Bukan fahamidallahu. Kalau antum bacanya fahamidallahu berarti Allah Taala yang ucapkan alhamdulillah. Harakatnya beda. Artinya juga beda. Jadi fahamidallaha sebagai maf'ulun bih lafzul jalalah. Tafadhal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Langsung itu. Sebelumnya ada lafaz. Sebelum qila wa ma hunna ya Rasulullah itu ada lafaznya. Hakul muslim. Apa? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Awa. Tafadhal. Bismillah.
Fahmidallaha. Fasammithu. Apa? Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Fa idza marida fa'udhu. Samidhu fattabi'hu. Ayo, na'am, ahsan. Tafadhal. Qila hunna ya Rasulullah. Qila ma hunna. Na'am, barakallahu fiik. Tafadhal. Laqitahu. Apa? Wa idza da'aka. Hah? Idza da'aka fa'ajibhu. Apa? Fansah. Apa? Idza marida Ayo. Ayo, na'am, ahsantum, barakallahu fiik. Dibiasakan ya, nanti lama-lama terbiasa. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik halaman berikutnya. Tahrimu adhiyatil muslim, haramnya mengganggu
saudaranya yang muslim. Jadi mengganggu saudaranya haram hukumnya, baik mengganggu dengan suara, lisan, tangan, perbuatan atau yang semisalnya. Kita lihat termasuk ciri-ciri seorang muslim yang sejati bagaimana? An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau digelari dengan apa, Ihsan? Abidus sahabah, ahli ibadahnya para sahabat. Karena ibadahnya luar biasa beliau. Paham ya? Ibadahnya sangat luar biasa. Abidu as-sahabah, ahli ibadahnya para sahabat gelarnya. Ingat-ingat ya. Nama Abdullah bin Amr ibn al-As. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah memperingatkan kepada beliau karena ibadah enggak masalah, tapi jangan sampai membebankan dirinya. Takalluf enggak diperbolehkan dalam ibadah pun, takalluf dilarang, haram. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Akhirnya ketika Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamil lail." Fataraka qiyamal lail. Artinya apa? Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Si fulan itu dulu salat malam terus, sekarang meninggalkan salat malam. Sebabnya apa? Takalluf dalam beribadah. Jadi takalluf dalam beribadah haram. Suatu ketika ada 3 orang sahabat mengunjungi para istri Rasulullah SAW, bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Dalam hadisnya siapa itu? Kalau tidak salah hadis Anas bin Malik ya. Nah, barakallahu fiikum. 3 sahabat tersebut mengunjungi istri-istri Rasulullah SAW, bertanya tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Karena pengen sekali semangat dalam ibadah. Perhatikan ini ya. Akhirnya bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian para istrinya menyebutkan ibadahnya demikian, seperti ini, seperti itu. Akhirnya mereka merasa enggak mampu, enggak kuat. Ka'annahum taqalluha. Mereka para sahabat 3 orang tadi itu seakan-akan menganggap remeh atau menganggap sedikit ibadah mereka. Akhirnya 3-tiganya sumpah. Yang pertama mengatakan wallahi la asumanna nahara wa la uftir. Yang satu mengatakan seperti itu. Demi Allah, aku akan puasa terus, enggak mau buka. Masya Allah, semangat luar biasa. Puasa terus, enggak mau buka. Paham ya? Puasa Daud pun terjang sama dia. Puasa terus, enggak mau buka. Yang satu sumpah wallahi la aqumanna al-laila wa la anam. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Demi Allah, aku akan sholat malam terus, enggak mau tidur. Enggak mau tidur ya. Enggak tidur, sholat malam terus, ibadah terus. Yang ketiga, wallahi la atazawwajun nisa. Demi Allah, aku enggak akan menikahi wanita. Pengennya ibadah terus, sampai yang menikah pun enggak mau dia. Akhirnya kabar ini sampai ke mana? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma sami'a dzalik, kemudian ketika Rasulullah mendengar kabar tersebut, Rasulullah langsung keluar mengatakan di hadapan mereka, "Antumul ladzina qultum kata wa kata." Kalian yang mengatakan seperti ini, seperti ini. Akhirnya Rasulullah marah. Kenapa marah? Karena membebankan diri dalam ibadah haram hukumnya. Paham ya? Enggak akan mampu, orang puasa terus enggak mau buka. Orang salat malam terus enggak mau tidur. Takalluf. Paham ya? Kemudian orang ibadah terus enggak mau nikah. Takalluf. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Taala. Walakinni asum wa uftir wa aqum wa anam wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Rasulullah langsung menegur. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah, tapi aku salat dan tidur. Salat malam dan tidur Rasulullah SAW. Dan aku puasa tapi buka juga. Dan aku menikahi wanita. Di akhir hadis apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan termasuk
bagian dari kami. Berarti apa? Takalluf dalam beribadah termasuk menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika ada seorang wanita ibadahnya semangat sampai dia barakallahu fikum memasang tali-tali. Biar nanti kalau misalkan dia ngantuk atau misalkan dia lemas terikat dengan tali itu sehingga ibadahnya ibadah terus. Akhirnya selama marah, "Mah, alaikum bima tutiqun," katanya. Apa-apaan ini? Wajib atas kalian yang kalian mampu saja. Paham ya? Kemudian juga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, "Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un." Celakalah orang-orang yang berlebihan. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Dalam ibadah tidak boleh kita berlebihan, takalluf, membebankan diri kita. Tapi semuanya kita laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya betapa pedulinya dan lembutnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika ada salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu." Kemudian masalah puasa, kemudian apa kata Rasulullah alaihi wasallam, "La afdala min dzalik." Enggak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Jadi kalau antum mampu puasa pun, puasa sunnah yang antum lakukan mungkin kesehariannya, yang paling afdal puasa Daud. Antum mampu lebih dari itu jangan. Paham ya? Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari apa? Buka, puasa Daud. Mahfum salah ya? Na'am barakallahu fi. Kita lihat hadisnya, perhatian baik-baik, simak kitabnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal muhajir, dan orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah Taala larang, itu namanya muhajir. Jadi hijrah itu bukan semata-mata cuma pindah tempat, bukan. Di samping pindah tempat, di sana dia juga meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, perkara-perkara yang Allah Taala larang. Itu namanya hijrah. Mahfum salah ya? Naam, karena definisi hijrah itu maknanya luas. Wa illa pada asalnya al-hijrah apa definisinya? Al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Itu makna hijrah yang lingkupannya luas sekali. Berpindah dari negeri yang penuh dengan kekufuran, berpindah ke mana? Ke negeri yang barakallahu fikum, di situ negeri kaum muslimin. Itu hijrah yang maknanya luas. Kemudian dirinci lagi, hijrah yang lingkupannya lebih merinci, yaitu apa? Al-intiqal min baladil bid'ah ila baladis sunnah. Berpindah dari negeri yang penuh dengan kebid'ahan menuju negeri yang ada as-sunnah di situ. Paham ya? Ada lagi definisi yang lain. Hijrah al-intiqal min baladis syirki ila baladit tauhid. Pindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan menuju negeri yang apa? Yang penuh tauhid di situ. Hijrah juga. Ada lagi rincian yang lebih dalam lagi. Al-intiqal minal ma'asi ila ta'at. Pindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, itu hijrah juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, syahidnya di sini perhatikan baik-baik syahidnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin mereka apa? Mereka selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kalau misalkan antum hidup bertetanggaan, sudah kita lewati ya, janganlah mengganggu tetangganya. Kalau tetangganya taruhlah lagi menjemur padi, antum punya ayam, bikinlah kandang untuk ayam tersebut, biar enggak ganggu tetangganya. Jangan sengaja ketika tetangganya lagi menjemur padi, antum malah apa? Lepaskan ayamnya. Kesempatan daripada beli makan mahal, makan ayam, makanan untuk ayam, udah lepaskan ayamnya, makan sepuasnya. Itu mendolimi. Paham ya? Kadang orang kan bermudah-mudahan. Antum bikinkan kandang untuk ayam itu biar tidak mengganggu tetangganya. Paham ya? Antum hidup bertetanggaan. Rumahnya barakallahu fikum dengan rumah tetangga mungkin apa? Batasnya cuma tembok misalkan. Antum punya pohon mangga di situ. Paham ya? Kemudian ranting-rantingnya masuk ke tetangga. Paham ya? Nah, jangan dibiarkan itu apa mengganggu tetangganya.
Ya mungkin antum mencari solusi bagaimana enaknya mungkin ditebang biar enggak mengganggu. Seperti itu. Dalam bertetangga harus apa? Harus ada etika dan adab situ. Naam. Jangan sampai kita mengganggu saudara kita kaum muslimin dengan lisan atau tangannya. Karena mencaci maki menghina yang tidak ada dasarannya secara syariat itu termasuk kefasikan. Hadis yang sahih yang sering antum dengar apa itu? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Jadi hati-hati barakallahu fiik, jangan sampai kita terluputkan dalam artian jangan sampai kita tidak perhatian dalam hal ini. Ini termasuk apa? Haramnya mengganggu saudara kita kaum muslimin atau yang semisal mereka. Karena mengganggu mereka termasuk bentuk apa? Kedzaliman. Yang mana kedzaliman Allah Taala telah haramkan untuk dirinya dan untuk yang lainnya. Sebagaimana hadis qudsi yang sudah antum dengar. Hadisnya siapa itu? Yang sering antum dengar, hadisnya Abi Dar, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Allah Taala mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kedzaliman terhadap diriku. Dan aku haramkan kedzaliman di antara kalian, jangan kalian saling berbuat kedzaliman. Karena kedzaliman nanti di hari kiamat menjadi kegelapan. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Apa artinya? Hati-hatilah kalian dari kedzaliman. Karena kedzaliman itu nanti di hari kiamat adalah kegelapan. Kedzaliman nanti di hari kiamat adalah apa? Adalah kegelapan. Kemudian beliau melanjutkan, hati-hatilah kalian dengan sifat syuh, yaitu apa? Sifat pelit. Perhatikan kitabnya, simak ya. Sifat pelit. Karena sifat pelit itulah yang binasakan umat-umat sebelum kalian. Allahumma musta'an. Kemudian disebutkan di sini muhajir. Jadi kata hajar yuhajiru, muhajir fa'il pelakunya. Orang dikatakan hijrah itu kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang Allah Taala larang. Itulah definisi hijrah yang bisa dikatakan paling bagus. Dalam hal apa? Kembali ke orang yang hijrah itu. Jadi kalau cuma pindah tempat saja belum diterima. Paham ya? Pindah tempat kemudian setelah itu nanti apa? Dia enggak meninggalkan perkara yang Allah Taala haramkan. Belum hijrah secara hakikat. Paham ya? Jadi hijrah secara hakikat di samping dia pindah tempat, dia harus meninggalkan perkara-perkara yang Allah Taala larang. Paham ya insyaallah ya? Namanya muhajir, orang yang hijrah. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, hadisnya muttafaqun alaih, pendek, semua besok menghafalnya insyaallah taala. Naam, kita lihat penjelasan bawahnya dulu. Qala asy-syarih wasabahullah wal idza darban. Idza gangguan, idza itu gangguan, itu terbagi menjadi dua. Gangguan terbagi menjadi berapa? Dua. Pertama, perhatikan itu, simak baik-baik bawah itu. Darbun dhahirun bil jawarih. Darbun artinya apa ini? Pukulan. Bukan. Kalau DL jilid 1 pukulan. Paham ya? Apa DL? Durusul lughah jilid 1. Daraba yadribu, darban apa artinya? Memukul. Kalau di sini bukan. Darbun artinya di sini adalah apa? Ismun atau nau'un. Paham ya? Wal idza darban, dan gangguan itu memiliki dua pukulan. Gagal paham. Ngartikannya pukulan. Paham ya? Karena darbun maknanya macam-macam. Kadang daraba yadribu artinya pukulan, kadang daraba yadribu artinya apa? Permisalan. Ya enggak? Wa daraballahu masalan. Itu ngartikannya kan Allah Taala memukul permisalan, keliru. Memberikan permisalan. Paham ya? Kemudian wa yadribuna fil ardi. Yadribun bukan mereka mukul-mukul bumi, itu bukan. Paham ya? Tapi mereka melakukan safar atau perjalanan di muka bumi. Paham ya? Kemudian di sini wal idza darban. Dan gangguan itu ada dua macam. Darban nau'an. Nau' ya, darab artinya nau' di sini. Ada juga darab artinya perkalian. Isnan, darab isnan arba'ah. 2 kali 2 4. Darbun juga. Jadi ternyata bahasa Arab luas. Na'am, bahasa Arab luas sekali, maknanya beda-beda. Makanya kita harus pandai-pandai mengkondisikan. Kalau antum tahu satu makna tok, antum ngartikannya nanti apa itu? Wal ida'u darban.
Gangguan itu ada 2 pukulan. Orang itu pukulan gimana? Kita katakan bukan 2 pukulan, tapi 2 jenis, 2 macam. Nau'an. Darban maknanya apa? Nau'an. 2 macam. Yang pertama, perhatikan situ. Darbun dhahirun bil jawarih. Yaitu jenis yang pertama adalah jenis gangguan yang dhahir. Apa dhahir? Nampak. Jenis gangguan yang apa? Yang nampak. Bil jawarih, dengan anggota badan. Antum mukul, antum melempar batu, mencuri, merampok, begal, nampak semua itu. Itu namanya gangguan. Paham ya? Nah, ka'akhdil mal, seperti mengambil harta. Ingat-ingat, jangan pernah mengambil harta orang lain tanpa izin. Atau tanpa keridhaan orang yang punya. Ancamannya berat ancamannya. Karena Rasulullah SAW melarang. Alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, la yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dia sendiri. Maksudnya apa? Kerelaan, keridhaan dia ngasih, beri, baru halal. Tapi kalau antum ambil, antum curi, antum rampok, antum begal, haram. Terus bagaimana Ustaz kalau nemu dompet? Anak kemarin nemu dompet Ustaz, isinya 70.000 misalkan. Paham ya? Gimana ini? Kalau antum nemu, ya mungkin nih sekitar markis lah, sekitar ma'had, di masjid misalkan, kondisinya ikhwah, santri misalkan, ada yang punya, tanya dulu. Mungkin ada yang punya. Jangan sengaja diumpetin, disembunyikan, setelah sebulan baru, wah enggak ada yang punya. Allah Ustaz. Itu enggak benar. Jadi, nah barakallahu fikum, luqatah itu ada sendiri hukum luqatah, barang temuan itu ada. Paham ya? Barang temuan itu ada, cuman barang temuan kalau sifatnya itu mungkin agak besar nilainya, dikumandangkan, diumumkan dulu. Selama berapa kemarin? Selama setahun. Setahun enggak ada yang ngaku, boleh dimanfaatkan. Datang pemiliknya dibalikkan, selesai urusan. Paham ya? Tapi kalau barangnya menilai sedikit, 70.000, kecil. Menurut antum kecil, menurut yang punya nyarinya susah. Makanya lebih baik dikondisikan. Paham ya? Dikondisikan, diamankan, siapa yang punya misalkan kembalikan. Contoh saja. Maksudnya bagaimana? Harta seorang muslim itu sangat sempit sekali untuk diambil. Jangan bermudah-mudahan mengambil harta saudaranya. Lihat ini. Binahwi sarakah, dengan contoh apa mengambil harta itu? Mencuri. Jarang sekali orang pencuri itu izinnya, jarang sekali. Dan enggak ada. Ada enggak kira pencuri izin dulu? Maaf Pak, ana ambil dompetnya. Enggak ada. Orang pencuri itu ya diam-diam, senyap-senyap itu. Paham ya? Nah, seringnya malam hari. Siang pun ada juga, tapi seringnya malam hari. Pencuri-pencuri seperti itu. Au nahbin, atau merampok. Merampok, begal, masuk juga nahab. Merampok, begal. Dan seringnya kalau nahab ini merampok, begal, ngambil secara paksa. Mau ya? Begal pernah enggak orang begal? Maaf Pak, motornya tak ambil ya. Atau maksa biasanya? Maksa, enggak mau, dibunuh, celurit. Ya enggak? Nah, biasanya gitu, perampok begal itu enggak pernah minta izin dulu. Halus, lembut, maaf Pak, tak rampok ya. Motornya enggak ada izinnya gitu. Pasti dengan paksaan, nahab namanya. Nahbun ini maksudnya mengambil harta orang dengan cara paksa. Ya seperti merampok, begal, sama ya. Nah, seperti itu. Ikhwan fi din azza jazakumullah, ini jenis yang pertama. Yaitu mengganggu saudaranya dengan cara apa? Yang nampak gangguannya, dengan anggota badan tadi itu. Kalau ini termasuk ganggu enggak? Misalkan dia sengaja buang kulit pisang atau kulit semangka di jalan gitu, nanti sambil dia sembunyi, nanti kalau ada orang lewat biar nginjak kepleset. Ganggu juga itu. Walaupun antum canda main-main enggak boleh seperti itu. Kenapa enggak boleh? Lah nanti kalau orangnya kepleset ternyata dia punya sakit jantung gimana? Meninggal dunia, repot kan? Paham ya? Di samping itu ganggu juga, karena orang kalau nginjak itu kepleset. Jangan, walaupun canda jangan. Canda, bergurau, silakan kalau tidak berseberangan dengan syariat. Tapi kalau sampai bercanda, bergurau, kemudian merugikan orang lain, membuat orang lain sakit, membuat orang lain barakallahu fikum misalkan merasa terganggu, dihindari. Yang kedua, wadarbun batinun. Perhatikan yang kedua ini. Jenis yang kedua adalah gangguan yang sifatnya tersembunyi, enggak nampak. Yang pertama gangguan yang nampak tadi ya, zahir. Kalau batin itu gangguan yang apa? Yang tersembunyi. Gangguan yang tersembunyi itu namanya batin. Kal hasad. Simak situ.
seperti hasad. Seperti hasad. Hasad itu iri. Seperti apa? Al-hasad itu rasa iri. Hasad secara global haram. Paham ya? Iri adalah sifat yang haram, kecuali ada rasa iri yang bahkan terpuji. Masya Allah. Masa ada sih? Ada. Sudah kami sebutkan berkali-kali. Pertanyaannya, apa itu rasa iri yang terpuji dan juga tidak dilarang oleh syariat? Namanya apa, Ahmad? Ghibtah. Ghain ba ta tak marbutah. Ghibtatun. Ghibtah itu adalah rasa iri yang diperbolehkan. Sebagaimana yang hadis yang sering antum dengar, la hasada illa fisnatain. Tidak ada rasa iri yang diperbolehkan kecuali di dua keadaan. Keadaan pertama, orang yang hasad terhadap apa? Terhadap ilmu orang lain. Masih fulan berilmu ya. Kalau seandainya anak punya ilmu, aku juga akan seperti si fulan, bisa ngajarkan ilmunya. Itu enggak masalah. Diperbolehkan. Paham ya? Yang kedua, hasad terhadap orang yang punya harta karena dia bisa bersedekah. Wah, si fulan punya harta ya, sedekah tiap hari. Kalau seandainya anak bisa seperti si fulan, punya harta juga, aku juga akan sedekah. Ini namanya apa? Rasa iri yang dikenal dengan ghibtah. Terus apa rasa iri yang haram? Definisinya, rasa iri yang haram definisinya apa? Sudah kita lewati kemarin, ihsan. Apa itu hasad yang muharram, yang diharamkan? Definisinya apa kemarin? Rasa iri yang haram, mamnu', la yajuz, la yanbaghi. Apa? Bahasa Indonesianya enggak masalah, kalau Arabnya lupa. Berkeinginan hilangnya suatu apa? Suatu kenikmatan atau kebaikan yang ada pada orang lain. Tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Pendek definisinya, jangan lupa ya. Tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair itu definisi al-hasad yang diharamkan. Ingat-ingat, tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Berkeinginan, berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Itu namanya apa? Namanya hasad yang dilarang. Tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan agar kenikmatan hilang dari orang lain. Paham ya? Mafhum soal ini? Hamdalah apa tadi bahasa Arabnya? Ayo, tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Berangan-angan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Wah, seandainya si fulan itu bangkrut jualannya. Wah, udah nikmat, berhasil jualannya, dia ingin kalau si fulan itu bangkrut jualannya. Kalau seandainya si fulan hafalannya kacau, wah, dia iri. Dia pengennya apa? Pengennya si fulan hafalannya kacau karena dia iri dengan si fulan tadi itu, biar hilang kenikmatan berupa hafalan tadi. Ini enggak boleh, haram. Ingat-ingat ya, bedakan ya. Kalau sudah ada rasa seperti itu, keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang, itu namanya hasad yang tercela. Mafhum insyaallah? Itu yang diharamkan. Kita lihat berikutnya. Wal ghil, apa ghil? Dengki, rasa dengki haram. Wal bughd, benci haram. Wal hiqd, dendam. Ayo, balas dendam. Itu juga termasuk haram. Nah, karena hiqd ini berbahaya sekali. Kalau orang Yaman, orang Arab, itu nanti kalau antum ke sana, tabiat mereka Masya Allah. Ini terus terang aja ini ya. Nah, kalau antum ketemu orang Arab itu masalah hiqd, dendam ini jarang sekali antum jumpai. Kalau sudah damai tapi. Kalau sudah damai, kalau belum damai, wah ngeri. Tapi kalau damai itu rasanya kayak enggak pernah terjadi perselisihan. Sudah kelahi, ribut, kepalanya bocor, kemudian apa? Sudah melemparkan senjata misalkan, tapi kalau udah damai, bersaudara seakan-akan enggak ada permasalahan. Ya, itu yang perlu kita tanamkan di benak kita ya. Kalau orang Indonesia atau yang semisalnya kadang-kadang masih apa? Masih ada semacam gerundelan. Nanti kalau enggak selesai di Yaman, selesaikan di Indonesia katanya. Allah musta'an. Dulu ada seperti itu. Awal-awal fitnah Hizbiyun waktu di Damat itu, Masya Allah, orang-orang Hizbiyun yang kira-kira enggak suka Ahlussunnah ngomong gitu. Nanti kalau enggak selesai di Yaman, diselesaikan di Indonesia katanya. Sambil bawa pisau gini. Orang Indonesia kayak gitu modelnya, orang Arab enggak ada insyaallah. Antum enggak bertanya, nanti kebuktikan sendiri. Kalau udah damai,
seakan-akan saudaranya lagi. Enggak ada permasalahan sama sekali. Itu sekedar apa? Berbicara seputar realita yang ada secara global. Kita enggak merinci secara global seperti itu karena mereka arqaquluban wa alyan afidatan. Orang Yaman terkenal dengan apa? Hatinya lembut dan juga halus hati-hati mereka. Nah, itu kalau yang sudah mengenal apa? Syariat dan juga agama yang benar maksudnya. Naam. Kemudian berikutnya apa? Al-kibr wal kibr, sombong. Ini hati-hati ini. Kibr inilah yang menimpa kebanyakan dari kalangan para thalabatul ilm dan juga para pengajar. Paham ya? Kibr itu sombong. Sombong itu yang bagaimana, Ahmad? Yang pakainya bagus, sandalnya rapi, kemudian sorbannya rapi, pakainya wangi, itu sombong enggak itu? Seperti itu. Terus bagaimana sombong? Si fulan kibr, sombong. Wah, kita lewati pembahasannya. Bagaimana alhamdulillah sombong yang dimaksudnya bagaimana? Haram. Kibr, sombong di hadapan orang lain. Sombong ini maksudnya bagaimana? Apa itu kibr ini maksudnya? Apa? Yang keras suaranya biar didengar yang lainnya. Apa itu kibr yang diharamkan di sini? Maksudnya apa itu kibr yang dimaksudkan sombong secara hakikat apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ingat-ingat, kibr, kesombongan di sini apa maknanya tadi? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan apa? Manusia. Itu namanya apa? Kibr. Dan ini penghalang masuk surga. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam beliau mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada seketil biji sawi daripada kesombongan. Akhirnya segenap para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ini awal mula para sahabat menyangka kibr itu. Wahai Rasulullah, ini ada orang senang kalau pakaiannya bagus, senang kalau sandalnya bagus. Akhirnya apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai apa? Keindahan. Jadi kalau berpenampilan bagus enggak masalah. Berpenampilan rapi tidak masalah. Berpenampilan yang harum wangi tidak masalah. Bahkan itu yang disyariatkan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Ambillah pakaian yang indah, yang bersih milik kalian setiap kali kalian menghadiri masjid. Paham ya? Pakaian yang bagus, yang rapi. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala, pakaian bagus yang Allah Ta'ala keluarkan, yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya? Enggak ada. Jadi berpakaian penampilan bagus rapi itu justru itu disyariatkan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jangan pendek bacanya. Jamal. Kalau antum bacanya jamal nanti artinya keliru. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Pernah ada dulu bacanya gitu tapi keliru. Nanti artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan menyukai onta. Kalau antum baca jamal pendek itu onta artinya nanti, tapi jamal panjang. Beda apa? Cuman satu huruf aja, beda mengubah makna, bayangkan. Jadi kalau baca berdalilkan juga dilihat dulu. Panjang pendeknya ternyata pengaruh juga dalam memaknakan. Kemudian di akhir hadis itu apa kata Rasulullah SAW? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi sebagai seorang murid, sebagai seorang guru, upayakan bisa menghindari sifat kibr ini. Paham ya? Nah, karena bahaya sekali menolak kebenaran, meremehkan manusia. Kalau itu kebenaran datang dari manapun harus dibenarkan, harus diterima. Dalil yang sangat kuat mengenai hal ini adalah kisahnya Abu Hurairah dengan setan. Yang waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugasi untuk apa? Untuk menjaga barang zakat. Dicuri oleh setan sampai 3 kali kurang lebihnya. Kemudian di akhir, nah barakallahu fikum, kejadian tersebut, setan mengasih kabar, ngasih tahu kepada Abu Hurairah bahwasanya kalau
ingin agar tidak diganggu, maka bacalah ayat kursi. Wah, ini ayat kursi ini. Ternyata kabar tersebut benar. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, apa yang dikabarkan oleh setan tadi itu, kemudian apa? Langsung Rasulullah mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan setan kepadamu itu benar, tapi dia pendusta. Setan tetap digelari dengan pendusta. Paham ya? Walaupun benar yang disampaikan tapi pendusta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kebenaran datang dari siapapun wajib diterima. Hatta walaupun datang dari setan. Buktinya tadi itu. Cuman mengambil kebenaran tidak boleh sembarang orang. Paham ya? Mengambil al-haq, mengambil kebenaran, mengambil ilmu hanya dari ahlus sunnati wal jamaah. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ungkapan siapa ini? Al-Imam Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaih dinukilkan dalam mukadimah Sahih Muslim. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Disebutkan dalam mukadimah Sahih Muslim, fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, thumma yungdar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Dilihat, ternyata ilmunya dari ahli sunnah, diambil ilmunya. Dilihat lagi, oh ternyata dari ahli bid'ah, fala yukhad hadithuhum, tidak diambil ilmunya. Seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, bedakan. Karena dulu ada orang yang berpendapat bolehnya mengambil ilmu dari setan. Dalilnya tadi itu kisahnya Abu Hurairah. Di situ kalau untuk perhatikan baik-baik, bukan Abu Hurairah ngambil ilmu dari setan, bukan. Tapi setan mengkabarkan kebenaran kepada Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah menerima dan dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Bukan Abu Hurairah datang langsung belajar sama setan, pun enggak. Jangan sampai terbalik. Paham ya? Buktinya apa? Rasulullah mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan setan kepadamu itu benar, tapi dia pendusta. Siapa pendusta ini? Setan. Mahfuz salah ya? Jadi mengambil ilmu syar'i ambillah dari ahlus sunnati wal jamaah, karena hubungannya sangat erat antara apa? Antara yang menyampaikan ilmu dengan yang disampaikan. Makanya al-kibr ini, sifat kibr ini kalau ada pada seorang sangat merusak. Ada pada santri merusak. Ada pada seorang guru merusak juga. Karena apa? Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ustaz, ittaqillah ya Ustaz, ini keliru. Yang antum sampaikan ini keliru Ustaz. Ustaznya bilang apa? Antum baru anak kemarin sore udah ngingatkan ustaznya. Ustaz ini belajar sampai luar negeri, dapat gelar MSc, dapat gelar LC, di Damat sudah 10 tahun, di Damat sudah 12 tahun, ngejek santrinya. Paham ya? Ini haram, kiber haram. Santri pun juga seperti itu. Kalau ada sifat kiber, itu nanti ujung-ujungnya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Haram juga hukumnya. Allahul musta'an. Mafhum insyaallah ya? Hindari. Sebagai seorang guru lapang dada, siap menerima risiko, siap menerima kritikan, siap menerima saran yang membangun. Ingat-ingat itu. Karena kalau sudah hilang sifat kiber, insyaallah biidznillah akan diberikan gantinya itu apa? Sifat at-tawadhu, rendah diri. Orang dikatakan tawadhu bukan karena pakaiannya, bukan karena jalannya nunduk, bukan karena jalan senyum-senyum, bukan, tapi mudah menerima kebenaran. Paham ya? Nah, mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, itu dikatakan tawadhu. Jadi bukan antum lihat, wah ini orang tawadhu banget ya, nunduk kalau jalan, sampai tiang tabrak sama dia. Allah musta'an. Ingat-ingat, hati-hati. Jadi tawadhu walaupun badan tegap, jalan lurus, tapi kalau itu kebenaran terima sama dia, sami'na wa ta'ana, itulah tawadhu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum, innallaha azza wa jalla qad auha ilaina. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepada kami, antawadhu. Paham ya? Agar kalian apa? Saling tawadhu. Naam, saling apa? Antatawadhu, saling bertawadhu. Paham ya? Hatta la yafkhar ahad ala ahad wa la yabghi ahad ala ahad. Agar apa fungsinya? Tidak ada seorang pun yang berbangga-bangga atas orang lain, tidak ada juga orang yang apa? Orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Nah, karena tawadhu itu hakikatnya apa? Hakikat tawadhu dan itu, nah barakallahu fikum, mudah menerima kebenaran. Ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang yang tawadhu karena Allah melainkan apa? Melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang yang tawadhu, merendahkan dirinya.
di hadapan al-haq, karena al-haq itu lebih harus kita cintai daripada selainnya. Al-haqqu aqwa minar rijal, satu. Kedua, al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran lebih berhak untuk kita ikuti. Kebenaran itu lebih apa? Lebih besar, lebih kuat daripada sekedar pemimpin di muka bumi ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat kibr ini. Wa su'udzan, dan juga berburuk sangka. Buruk sangka, su'udzan juga berbahaya karena kadang-kala inilah perbuatan yang kadang kita enggak rasakan gitu ya. Yang Allah Taala katakan dalam hadis qudsi juga, apa ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Perbuatan apa? Kesalahan siang dan malam. Perbuatan kesalahan siang dan malam di antaranya suudzon ini kadang kita enggak terasa. Paham ya? Divonis langsung oleh Allah Taala. Berbuat kesalahan siang dan malam. Kita enggak terasa. Maka Allah Taala mengatakan, minta ampunlah kepadaku, sesungguhnya aku mengampuni semua dosa. Masya Allah. Kemudian apa? Yang paling jelek lagi suudzon billah. Berburuk sangka kepada Allah Taala itu sangat jelek sekali. Antum usaha, antum bekerja, antum mencari ma'isyah, kemudian apa saat itu antum belum mendapatkan yang antum inginkan, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Taala. Harus husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Taala. Semoga di balik ujian tersebut ada hikmahnya. Semoga di balik ketetapan tersebut ada kebaikannya. Seperti itu. Hari ini jualan enggak laku, sabar. Husnudzan billah. Ini sudah takdirnya. Semoga besok lebih baik lagi. Caranya gitu. Tapi kalau kita sudah suudzon billah, berburuk sangka, wahana kerja berhari-hari, berpekan-pekan kok enggak laku-lakunya. Kok enggak ada hasilnya ya? Jangan-jangan Allah Taala enggak sayang dengan saya, misalkan. Hindari. Suudzon billah haram. Paham ya? Suudzon billah apa? Haram. Kita harus senantiasa bisa mengkondisikan hati kita agar husnudzon billah, berbuat baik atau berbuat barakallahu fikum sangkaan yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Wal qaswah, dan kejam. Kejam kepada saudaranya. Paham ya? Menyiksa, membunuh, menganiaya atau yang semisalnya. Wa nahwu dzalik, haram semuanya. Wa qad amara syara' bikaffin naw'ain minal idza wa halaka bidzalika khalqun katsir. Dan sungguh syariat ini telah melarang, memerintahkan agar menahan dua jenis. Perhatikan ini. Syariat ini telah memerintahkan bikaffin naw'ain. Perintahkan untuk apa? Simak baik-baik kitabnya itu. Sudah dibagi kitabnya, disimak. Biar tidak rugi. Dan sungguh syariat itu telah memerintahkan agar apa? Menahan dari dua jenis gangguan, dan telah binasa kebanyakan orang dengan sebab apa? Dengan sebab perbuatan tadi itu. Jadi kesimpulannya hadisnya ini pendek seputar apa? Ciri-ciri seorang muslim yang sejati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Nasallahu as-salamatul afiyah walhamdulillahirabbil alamin.